Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Muslimah sekalian, para shaimin dan shaimat, para yang sedang berpuasa pada hari ini, bersyukur kita telah dipertemukan lagi dengan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal terbaik, sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk tidak lagi diganggu syaitan yang dia dibelenggu oleh kuasanya. Kemudian di bulan ini pula kita mengalami masa di mana semua pahala dilipat gandakan dan semua kebaikan itu memiliki nilai yang lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna dina yusrun wa la yushaddatina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wabshiru wasta'inu bil ghadwati wa rauhah syai'in minad-dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38 dan beberapa yang lain, ada di Muslim, ada di Nasai, ada di banyak hal yang lainnya yang bertemakan tentang agama itu mudah. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di sini, agama itu mudah dan tidaklah seorang yang berlebihan dalam beragama kecuali dia akan kalah. Nah, alhamdulillah para pemirsa Kurma Salimah ya, Majelis Mubalighah Salimah Indonesia, agama itu mudah. Maka seorang itu seringkali kalah bukan karena ajaran agama yang sulit, tapi karena dia mempersulit dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia yang justru akan terkalahkan karena apa-apa yang dia buat sendiri. Kata Rasulullah ketika beliau menjelaskan tentang kemudahan agama ini, beliau bersabda, saddidu, sederhana saja dalam beragama. Jangan berlebihan, tetapi juga jangan memudah-mudahkan, gampang gitu ya. Beragama dengan sederhana, beragama dengan wasatiyah yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan menghadapi sesuatu, itu adalah nilai dalam ajaran Islam. Di mana dalam banyak riwayatan yang lain disebutkan, sebagaimana hadisnya Imam Ahmad di Musnad Ahmadnya, beliau katakan, Rasulullah bersabda, sebaik-baik perkara agama kalian adalah yang paling mudah urusannya. Sungguh sebaik-baik din kalian adalah yang paling mudah urusannya. Demikian Rasulullah menegaskan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam beragama, sehingga kita tidak terjebak pada kesulitan-kesulitan yang kita ciptakan sendiri karena kita membuat aturan-aturan baru yang mana itu justru mempersulit diri kita sendiri. Kaum muslimin rahmatullah, agama itu mudah dan tidaklah seorang itu yang bersulit dirinya kecuali dia justru yang akan kalah. Karena orang itu mengalami masa di mana dia mudah juga untuk patah semangat ya. Ketika seorang itu berlebihan maka dia akan mudah untuk luntur atau futur. Maka di sini diingatkan untuk sederhana kita beragama. Jangan israf, jangan melakukan sesuatu yang itu berlebihan. Sebagaimana cerita ketika suatu saat Rasulullah itu masuk ke dalam masjid ya, lalu beliau menemukan ada tali yang dipancang di dalam masjid. Beliau bertanya kepada yang ada di situ, ya fulan, ini tali siapa yang di sini? Oh, itu talinya Zainab ya Rasulullah. Beliau itu kalau salat malam dan ngantuk maka tangannya berpegang pada tali itu biar beliau bisa bersandar dan melanjutkan salatnya. Apa kata Rasulullah? Putuskan tali itu ya, talinya diputuskan.
Sungguhnya di setiap mata ada hak, di badan ada hak, jadi tidak perlu orang itu apa ya berlebihan ketika dia melakukan ibadah, sederhana saja. Pada saat yang sama, sederhana juga ketika kita itu tidak gampang ya, gampang meninggalkan perintah-perintah Allah dengan alasan Allah itu mudahkan segala urusan, itu juga bukan. Jadi tetap ada di antara keduanya, tidak berlebihan, tidak radikal kanan, tidak ekstrim kanan, tapi pada saat yang sama juga tidak ekstrim kiri yang mudah untuk meninggalkan ibadahnya. Waqaribu, kata Rasulullah. Qarib itu dekatkanlah. Dekat apa? Dekatkanlah saat kita beragama ini, dekatkan dengan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikuti sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah. Sehingga kita menjadi lurus, kita menjadi dekat dengan apa yang dimaui Allah dan Rasulnya dalam melakukan sebuah ibadah. Wabshiru, gembirakanlah, bergembirakanlah ketika seorang itu eh, melakukan sesuatu. Gembira dengan pahala yang dijanjikan, gembira dengan apa yang dia amalkan, karena sungguhnya kalau orang bergembira dalam melakukan sesuatu, dia akan menjadi lebih mudah melaksanakannya. Umahatilah, barangkali Anda bisa membayangkan ya, orang kalau membaca novel, karena dia gembira dan pengen tahu isinya, kadang-kadang 50 halaman, 100 halaman itu bisa selesai dengan sekali duduk. Nah, mari kita bandingkan. Mungkin sebagian besar dari kita, termasuk saya ya, itu belum bisa segembira itu saat baca Al-Quran atau yang lainnya. Sehingga kadang-kadang kita baru buka sebentar itu sudah, ya Allah kok nggak sampai juz ya, kok nggak sampai akhir surat ya gitu. Itu menunjukkan mungkin memang hati kita belum bisa gembira untuk melaksanakan eh, pembacaan Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Semoga kita lebih bisa menggembirakan hati ketika beramal. Karena amal yang dilakukan dengan gembira, dia akan menghasilkan yang lebih bagus dari apa yang kita duga. Apalagi gembira karena janji Allah atas pahala yang akan diberikan pada kita yang telah melaksanakan kebaikan karenanya. Yang lain adalah lanjutannya wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan apa? Bil ghadwah wa rawhah wa syai'in minatil di waktu-waktu pagi, di waktu sore, di waktu-waktu senggang kita berdoa pada Allah, ya Allah, tolonglah saya untuk bisa beramal dengan lebih baik, mudahkanlah saya untuk beramal, kemudian dekatkan saya dengan kebaikan dan jauhkan saya dari rasa malas dan semacam itu. Nah, doa-doa kita adalah penolong sehingga kita ketika beramal berislam itu kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Kemudian pada saat yang sama kita juga bisa eh, apa ya menghindari apa-apa yang dilarang Allah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan yang penuh, dengan niat ketaatan yang penuh kepada Allah. Barangkali itu ya pengingat kepada saya sendiri dan juga kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca dan semoga Ramadan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.